Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada Bapak Haji Muhammad Lutfi STMSI. Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Baik sekali. Aktivitas gimana nih selama 1 minggu kita tidak bertemu dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon nih? Kita masih on track mengawal kebijakan-kebijakan yang mau kita dorong di 2,5 tahun sisa masa pembangunan Kabupaten Cirebon. Oke. Dan kita juga masih evaluasi pasca pandemi COVID, banyak persoalan yang terjadi dan butuh solusi. Kita coba terus bersinergi dengan teman-teman di eksekutif. Oke, Kang Lutfi menilai ini kita sudah masuk ke endemi nih. Walaupun sekarang marak adanya varian virus baru nih, yang ini mengkhawatirkan juga untuk wilayah Kabupaten Cirebon nih, Kang. Ya, memang statusnya sekarang udah mulai masuk PPKM level 1 ya. Tapi kami harap masyarakat tidak perlu panik, protokol kesehatan tetap dijaga, dan mudah-mudahan angkanya tidak melonjak, supaya aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial bisa berjalan seperti biasa. Oke, harapannya begitu. Ya, karena kalau dari sisi persentase vaksinasi masyarakat udah melampaui target. Nah, kita berharap teman-teman yang belum booster segera Oke, divaksin digenapkan ini vaksin booster itu ya. vaksinnya, Karena kalau daya tahan komunal kita semakin kuat, kita akan semakin slow masuk ke level endemi. Oh, betul sekali. Sekarang apalagi cuacanya sedang tidak menentu ya, Kang Lutfi ya. Nah, Kadang itu dia. panas, terus hujan gitu ya. Ini lagi musim sakit, tapi semoga warga Kabupaten Cirebon sekitarnya pemirsa sehat semuanya. Amin. Amin. Ini berkaitan juga dengan saat ini ya, untuk menjaga kesehatan ya. Ini juga penting agar nanti sektor yang lainnya itu bisa kembali meningkat ya. Betul. Ekonomi, kemudian pendidikan dan yang lain-lainnya. Betul. Jadi kita berharap COVID segera berlalu, dan pasca COVID ada beberapa hal yang harus segera kita akselerasi. Yang pertama, penanggulangan dampak ekonomi. Oke. Dampak ekonomi ini prioritas karena kita berharap Cirebon segera normal kembali, masyarakat segera bekerja, penciptaan kesempatan kerja juga perlu didorong terus. Kemudian pertumbuhan ekonominya bisa kita pacu supaya UMKM bisa hidup, bisa berkembang. Gitu. Nah, selain ekonomi, kemudian kita juga harus memastikan sektor-sektor lain juga kita akselerasi, salah satunya terkait dengan pendidikan. Kita berharap pembangunan generasi bangsa ini bisa dinormalisasi. Bayangkan Mbak Novi, 2 tahun kita menggunakan sistem pendidikan daring. Dan dari evaluasi banyak pihak termasuk kita, daring ini menyebabkan kualitas pendidikan agak sedikit menurun gitu. Karena pertama, terbatasnya peralatan komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak semua punya handphone, tidak semua punya kuota internet gitu. Tidak semua bisa memahami pembelajaran dengan efektif melalui media teknologi informasi tersebut. Nah, kita sudah jalan 2 tahun. Nah, kita berharap nih dengan endemi proses luring ini, pembelajaran di kelas tatap muka ini bisa menormalisasi sistem normal pendidikan. Lagi gitu ya. Iya dong. Kasihan anak-anaknya kan sudah 2 tahun. Ini 2 tahun sendiri sudah membuat mereka menjadi berubah habituasinya gitu. Ketika mereka dipaksa kembali ke sekolah, ini udah problem baru. Beda dengan dunia kerja. Kalau di dunia kerja memang ada beberapa yang positif. Ternyata ada beberapa hal-hal yang bisa
membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Oke, Ada dengan beberapa work from home itu ya? dengan work from home, tapi ada juga beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan secara fisik gitu. Oke, betul. Eh, ini kehidupan baru yang normal ya. Mhm. Jadi memang adaptasinya jadi berbeda-beda di setiap sektor. Eh, Misalnya di ruang kesehatan itu, di ruang kesehatan kan tetap harus tatap muka, Betul rumah sakit sekali. harus jalan, Perlu banyak puskesmas yang harus harus jalan. disesuaikan ya Iya. dengan adanya yang kemarin yang meningkatnya kasus COVID-19 pemirsa. Dan sekarang ini kita sudah memasuki untuk PPDB tahun ajaran 2022-2023. Iya. Oke, ini sudah mulai ini nih anak-anak sekolah juga pemirsa sudah jenjang yang tinggi lagi ini ya untuk yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan pasti pemirsa untuk wilayah Kabupaten Cirebon juga ini sudah mempersiapkan ya Kang Lutfi ya Betul. untuk PPDB. Ini Betul. melihatnya seperti apa nih sebagai Ketua DPRD? Ini Mbak Novi, eh, yang pertama kita cerita dulu tentang angka partisipasi sekolah di Kabupaten Cirebon. Menurut statistik data tahun 2018, jumlah anak-anak usia sekolah yang menjalani pendidikan dasar angkanya di sekitaran 96%. 66%. Jadi ada 96% anak-anak usia sekolah dasar yang mengikuti kegiatan belajar di sekolah dasar. Artinya ada yang tidak bersekolah juga. Iya, Gitu kan. oke. Kemudian di tingkat SMP, partisipasi sekolahnya itu angkanya kurang lebih sekitar 89%. Jadi anak-anak yang lulus SD kemudian melanjutkan sekolah SMP di Kabupaten Cirebon kurang lebih sekitar 89 sampai 90%. Nah, kemudian partisipasi sekolah di level SMA ini angkanya agak sedikit jomplang. Berdasarkan data 2018 kurang lebih sekitar 60%. Jadi Menurun ya ini ya. ya. Jadi nggak semua anak di Kabupaten Cirebon punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di sekolah menengah atas. Ini menurut statistik BPS ya. Oke. Nah, Faktor apa itu, Kang, sampai tidak melanjutkan? Sebelum kita bicara faktor ini, kita bicara statistiknya dulu. Statistiknya. Supaya masalahnya terang benderang gitu. Oh, baiklah, silakan. Anak yang lulus SD setiap tahun itu kurang lebih sekitar 33.000 orang. 33.000 siswa. Ya. Yang 33.000 itu yang bisa masuk ke SMP, angka statistiknya kurang lebih 27.000 orang. Nah, dari yang 27.000 orang sekolah SMP yang bisa melanjutkan SMA kurang lebih sekitar 20.000 orang. Cara berhitungnya bagaimana? Cara berhitung sederhananya, berdasarkan data 2018, jumlah anak SD itu angkanya kurang lebih sekitar 199.000. Kalau dibagi 6 kelas, berarti kan per kelasnya itu berapa? Per jenjangnya itu kurang lebih sekitar 33.000. Begitupun sampai dengan SMA. Nah, partisipasi yang tidak sepadan antara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah SMA ini yang menurut saya jadi persoalan mendasar. Kita IPM ingin kita genjot. Kan dalam RPJMD, dalam target-target yang didorong oleh pemerintah daerah, kita ingin menaikkan rata-rata lama sekolah. Kalau hari ini di Kabupaten Cirebon rata-rata lama sekolahnya 7 tahun. Nah, kita mau genjot minimal 12 tahun. 12 tahun. Kenapa menuju 12 tahun? Kita mau genjot menjadi 9 tahun 9 tahun. SMP. Kenapa nggak sekalian 12 tahun maksud saya? Kan kalau targetnya bisa dikunci, semua orang di Cirebon harus lulus SMA. Bahasa ini kan bahasa standar untuk tujuan cita-cita kita ingin membangun sumber daya manusia Kabupaten Cirebon yang unggul, yang tangguh, yang berkualitas. Nah, kira-kira begitu. Berarti kan minimal pendidikannya SMA. Sedangkan hari ini angka partisipasi sekolahnya kan jomplang. Nah, pertanyaan Mbak Novi tadi, apa yang menyebabkan partisipasi ini menjadi jomplang? Nah,
Jawab. Apa itu jawabannya? Ditahan dulu Kang Lutfi. Iya. Kita akan simak pemirsa penjelasan dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, tapi usai jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa, kita kembali untuk Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon masih berbincang terkait dengan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Oke, tadi disampaikan bahwa angka partisipasi untuk anak sekolah SD, SMP, SMA itu ada perbedaannya, Kang Lutfi ya? Iya. Faktor-faktor yang apa ya yang menjadi penyebabnya apa sih dari SD bagus ya, SMP juga bagus, tapi SMA kok jadi menurun? Yang pertama ketersediaan infrastruktur pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau jumlah SD, saya kira sudah cukup merata lah dari ujung utara sampai ujung timur. SMP juga sudah mulai ketersebarannya sudah mulai rata di Kabupaten Cirebon. Nah, hanya problemnya untuk SMA ini kan masih terbatas infrastruktur pendidikan yang tersedia. Masih banyak kecamatan-kecamatan yang belum punya sekolah SMA negeri ya. Dan ini kami menyebutnya kecamatan blank spot. Kecamatan blank spot. Nah, kita berharap ketika di suatu kecamatan ada SMP negerinya, perlu ada SMA negerinya, perlu ada SMK-nya juga gitu. Kita hari ini tantangannya adalah bagaimana memastikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Cirebon memadai. Bahkan tahap berikutnya kita harus berpikir bahwa setelah lulus SMA, anak-anak ini perlu mendapatkan kesempatan untuk berkuliah dengan kualitas pendidikan yang baik tapi harga terjangkau. Nah, ini tanggung jawab pemerintah daerah. Memang kita memahami bahwa ada pembagian kewenangan. Kalau sekolah dasar, sekolah menengah pertama ini tanggung jawabnya pemerintah kabupaten. Betul. Tapi SMA, sekolah menengah atas ini tanggung jawabnya pemerintah provinsi. Saya pikir pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ini kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Bahwa yang berhak untuk mendapatkan sekolah itu anak-anak kita dan kita harus perjuangkan mereka semua bisa sekolah gitu kan. Jadi kalau kami berharap 2025 ini angka partisipasi sekolah menengah atas sudah bisa kita genjot menuju 85%. Artinya apa? Supaya angka itu bisa tercapai, fasilitas infrastruktur pendidikan harus kita siapkan. Selain itu, yang menyebabkan kurang adalah ketersediaan tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Bukankah banyak tenaga pengajar kita di Kabupaten Cirebon, Kang? Untuk dasar menengah banyak, tapi untuk menengah atas kan tergantung dari ketersediaan sekolahnya. Oh iya betul, berpengaruh. Nah, yang terakhir soal partisipasi masyarakat gitu. Kesadaran bahwa sekolah ini menjadi penting perlu terus dikampanyekan gitu. Kita ingin anak-anak Kabupaten Cirebon ini menjadi anak-anak yang mandiri, tangguh, ulet, kemudian punya soft skill yang baik dan siap masuk dunia industri, dunia pekerjaan. Karena begini, ketika kita ingin membentuk seorang anak, yang pertama harus kita bangun selain soal soft skillnya, kita juga harus pastikan anak ini punya karakter gitu kan. Karakter-karakter yang positif gitu. Ini pun nggak mungkin lahir di jalanan gitu kan. Perlu ada sistem pendidikan yang memudahkan mereka untuk bisa membangun diri mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan karakter ini ya Kang Lutfi ya? Penting. Oleh karena itu kami di legislatif terus bersinergi untuk mendorong pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan lebih digenjot lagi khususnya 3 tahun ke depan. Ini pun menjadi sorotan masyarakat ya terkait dengan mohon maaf juga ini untuk sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini memprihatinkan nih beberapa sekolah ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari bangunannya begitu Kang Lutfi. Yang mohon maaf ini nanti akan berdampak ke siswa begitu.
Sepakat Mbak Novi. Jadi sistem pendidikan yang baik ini harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik juga. Eh, saya kira berita-berita soal cerita sekolahan yang ambruk, Iya. kita berharap tidak terdengar lagi ke depan gitu kan. Tapi mengaku ya dari Ketua DPRD juga Eh, masih ada di Kabupaten Cirebon. nah, ini tantangan, ini tantangan. Eh, begini, ada dua yang harus dibangun di ruang infrastruktur pendidikan. Yang pertama sarana dan prasarananya, Oke. yang kedua sistem pendidikan dan tenaga kependidikannya. Sarana bukan hanya soal ruang kelas yang bagus. Kita membutuhkan laboratorium-laboratorium yang bisa membuat anak-anak ini mendapatkan pelajaran praktikum yang sesuai dengan kebutuhan Oke. penjurusannya gitu. Kita kan pengen nih anak-anak Cirebon nih lulus SMA sudah fasih bahasa Inggris. Kalau perlu bisa bahasa Arab gitu Iya. kan. Kita butuh laboratorium bahasa. Kita berharap nih anak-anak yang lulus SMA, SMK sudah paham tentang teknik dasar permesinan misalnya. Gitu kan. Berarti kan perlu ada laboratorium yang terkait dengan teknologi permesinan. Kita juga berharap anak-anak ini terbiasa dengan ilmu-ilmu saintis gitu. Kita butuh laboratorium fisika, kimia, Iya, biologi betul. gitu. Sehingga ketika mereka masuk ke jenjang kuliah, mereka sudah punya knowledge yang baik gitu kan. Itu terkait dengan teknologi ya, terkait dengan akademis. Tapi kita juga butuh laboratorium yang bisa membuat anak-anak ini pertama punya kemampuan kepemimpinan. Oke, kepemimpinan. Kita juga pengen nih anak-anak yang lulus SMA, lulus SMK, lulus MAN dan sederajat ini punya kemampuan untuk berkomunikasi baik. Oke. Penting ya untuk penting. dilatih juga untuk kita nih ya. Komunikasi ini penting gitu kan. Salah satu bagian terpenting dari kehidupan ini adalah soal kemampuan berkomunikasi gitu kan. Kita juga pengen anak-anak kita yang lulus ini punya kemampuan bekerja sama secara tim. Punya karakter mampu mendengar. Selain berbicara kan kemampuan mendengar juga itu harus dilatih. Bukan mendengar secara harfiah gitu. Tapi punya attitude yang baik gitu. Kita juga pengen punya anak-anak yang ulet gitu. Dan bertanggung jawab. Iya. Serta mandiri. Ini laboratoriumnya bagaimana nih? Kan harus dipikirkan. Nggak mungkin hanya dengan dikasih teori matematika 10 kali 10 sama dengan 100, kemudian dia punya kemampuan kepemimpinan yang baik. Oke. Punya kemampuan kemandirian yang baik. Iya. Dan ini kan harus dilatih. Nggak cukup dengan pelajaran Harus praktek gitu ya? sejarah, nggak cukup hanya dengan pelajaran tentang biologi dan lain sebagainya. Bahwa kehidupan yang nyata ini supaya anak-anak mampu memasuki kehidupan yang sesungguhnya ini mereka harus dibekali. Nah, proses kurikulum yang baik ini yang seperti apa perlu kita pikirkan juga. Tapi kesimpulan prinsipnya begini, kita ingin lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon ini menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan anak-anak yang berkualitas, kira-kira begitu. Betul. Oke, jadi Kang Luffy ini punya impian ya, di sekolah tuh ada kayak semacam untuk anak-anak dilatih dalam hal kepemimpinan, harus dong. kemandirian gitu ya, agar Betul. nanti mereka punya satu paket yang lengkap nih ya saat nanti masuk ke dunia kerja misalkan ya. Betul. Gitu ya. Jadi siap bekerja banget nih ya. Di Jepang nih, di salah satu perusahaan Jepang, dia sedang mewawancara 4 orang calon, setelah semuanya lulus tes akademis. Kemudian ditanyalah salah satu dari calon pekerja kan, tentang satu teknologi gitu kan. Nah kebetulan yang ditanya ini nggak tahu, nggak bisa jawab. Kemudian ada calon yang keempat merasa bisa jawab, kemudian dia ngacung dan langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh si pewawancara tadi. Gitu. Oh, itu sebagai nilai plus ya nanti. Setelah faktanya nih ya, setelah selesai tes ini, peserta yang keempat ini merasa sangat yakin bahwa saya pasti akan diterima karena saya bisa menjawab apa yang ditanyakan.
Kemudian beberapa hari setelah berlalu diumumkan. Nah ternyata yang diterima bekerja ini pelamar yang ke-1, kedua, dan ketiga. Yang keempat nggak diterima. Sudah percaya diri padahal ya? Sudah percaya diri. Kemudian ditanya kepada HRD-nya, kenapa kok saya nggak diterima? Padahal saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Jawabannya begini, kami tidak hanya membutuhkan orang yang cerdas. Kami membutuhkan orang yang punya attitude baik. Karena kami membutuhkan kerjasama tim yang baik gitu kan. Ini apa? Menurut saya salah satu pilihan yang cukup cerdas gitu. Ini dunia ya, ini kehidupan nyata gitu. Bahwa ternyata bukan hanya soal akademis saja gitu. Memang orang mau melamar syarat pertama IP-nya harus bagus dulu. Tapi setelah lolos seleksi akademisnya yang dicari itu orang yang punya karakter baik gitu kan. Oke, jadi ini pendidikan karakter sangat penting ya, menjadi satu kesatuan juga dengan pendidikan yang didapat di sekolah tuh ya, dari soal keterampilan, terus ilmu pengetahuan gitu ya Kang Lutfi ya. Apakah bisa di Kabupaten Cirebon diterapkan seperti itu? Dengan keterbatasan yang dimiliki. Ya. Kita tahan jawabannya pemirsa di KP. Terus saja dari pariwara berikut tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Ya, masih berbincang terkait dengan PPDB tahun 2022-2023 untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Ini kabar baiknya juga, Alfi, ada dibuka sekolah baru ya di Kabupaten Cirebon ya? Ya. Kemarin baru juga diresmikan, Kang Lutfi hadir ya. SMP Negeri 1 Tengah Tani Cirebon. Betul. Ini apa sih sampai adanya sekolah baru? Apakah, mohon maaf nih ya, ini kita tahu juga ini untuk sekolah di Kabupaten Cirebon ini dibandingkan dengan di kota nih, itu lebih banyak di kota nih Kang. Seperti apa Kang Lutfi menilainya? Begini, sebelum diterapkannya Permendikbud terkait zonasi ya, kalau nggak salah itu Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang terakhir ya. Itu ketika sistem zonasi diterapkan, anak-anak siswa yang zonasinya mepet dengan kota, taruhlah Kedaung, Tengah Tani gitu kan, rata-rata sekolahnya sekolah di SMA kota, SMA 1, SMA 2 gitu. Ketika ditetapkan sistem zonasi, maka dia harus sekolahnya ke Plumbon. Yang terdekat yang sesama kabupaten kan harus jauh ke Plumbon, ini jauh sekali gitu kan, sehingga menjadi berantakan, bukan berantakan, artinya membutuhkan effort lebih gitu. Sementara di Tengah Tani Kedaung belum ada SMA negeri. Nah, kenapa sih? Atau bagaimana bunyi peraturan Permendikbud 51/2018 itu? Di dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa penerimaan PPDB siswa itu 80% harus berdasarkan zonasi. Zonasi, ya. 15% berdasarkan prestasi akademik dan 5% berdasarkan perpindahan, jalur perpindahan. Jadi ada 3 jalur. Jalur donasi 80%, jalur prestasi 15%, dan jalur perpindahan sekolah 5%. Nah, sistem ini membuat masyarakat menjadi susah gitu kan. Karena soal batasan kota dan kabupaten yang sebenarnya nempel ini jadi nggak bisa dipaksakan gitu kan. Nah, kemudian di 2019 ada perubahan Permendikbud menjadi zonasinya diperkecil presentasinya. Di Permendikbud 44 2019 itu membagi tetap 3 jalur. Jalur yang pertama berdasarkan zonasi 50%, yang kedua berdasarkan prestasi 15% dan berdasarkan perpindahan 5%. Nah, di sini masih ada ruang yang bisa dibuat kebijakannya oleh pemerintah daerah, yaitu sebesar 30%. Artinya apa? Pemerintah pusat hanya memaksa kuota zonasi di angka 50%. Di sisa 50%-nya lagi merupakan kebijakan daerah.
Dan saya kira ini cukup memperlonggar itu. Nah, dengan Permendikbud yang baru ini akhirnya teman-teman membuat 2 kali penerimaan siswa di PPDB gitu ya. Yang tahap pertama sudah lewat Iya. melalui online. Nah, rencananya di akhir bulan ini tanggal 27, 28, 29, 30 ada penerimaan PPDB tahap 2. Jadi yang tahap pertama lebih ke arah jalur prestasi dan lain sebagainya. Betul. Nah, di tahap 2 ini lebih ke arah jalur zonasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa SMA 1 Negeri Tengah Tani harus didorong? Nah, kita ingin ketersebaran SMA negeri di Kabupaten Cirebon ini mulai didorong pemerataannya gitu. Jadi kalau sekelas kecamatan urban ya di Tengah Tani yang penduduknya padat, Kedaung, ini perlu segera dibangun sekolah menengah atas negeri gitu ya. Nah, tahun ini KCD provinsi, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, ini targetnya membuat 2 unit SMA baru. SMA 1 Tengah Tani dan SMA 1 Depok. Bersamaan penerimaannya tahun ini. Dan kebetulan yang kemarin ini di launching sama Pak Bupati yang Tengah Tani, mungkin menyusul setelah kemarin yang Depok di ini. Depok. Nah, target kita 2 SMA negeri ini bisa menutup blank spot di wilayah Depok dan wilayah Tengah Tani Kedaung. Target kita 2-3 tahun ke depan akan menambah 3 unit sekolah SMA negeri baru. Oke, jadi sebelum memang di Kabupaten Cirebon minim SMA ataupun SMK negeri ya Kang? Ya, kita terus mendorong lah. Intinya gimana caranya partisipasi sekolah anak-anak Kabupaten Cirebon bisa digenjot 100%. Tidak ada masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak sekolah. Dan pasti untuk warga Kabupaten Cirebon juga bisa manfaatkan lembaga pendidikan yang terdekat ya Kang ya. Ini warga Kabupaten Cirebon ada sekolah baru ini untuk yang di wilayah di Kedaung, tidak usah lewat ke kota gitu ya. Jadi sesuai dengan zonasinya saja. Ini merugikan tidak sih Kang menurut Kang Lutfi kalau misalkan begitu Kang? Enggak lah. Dan ini bukan persaingan gitu ya. Saya kira ini bentuk kehadiran negara, bentuk kehadiran negara untuk memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk masyarakat gitu kan. Kalau kami di pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon ingin mendorong pembangunan SMA-SMA unggulan. Maksudnya SMA unggulan itu target kita bukan soal kualitas fisik sekolahannya baik, tapi target kita adalah sekolahan itu mampu mencetak kader-kader sumber daya manusia yang mampu membuat perubahan gitu. Jadi kalau anak Cirebon kita tandingkan dengan anak-anak Bogor, kira-kira menang atau kalah? Nah, ini kan problem soal kualitas manusia gitu. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana memperbanyak jumlah infrastruktur pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan dalam salah satu narasi yang kita dorong terkait dengan SMA Tengah Tani dan SMA Depok, kita ingin menjadikan 2 sekolah SMA ini menjadi SMA unggulan. SMA unggulan di Kabupaten Cirebon. Jadi masyarakat jangan ragu soal kualitas karena kami ingin terus memastikan pembangunan fisik dari SMA 1 Tengah Tani dan SMA 1 Depok ini segera rampung gitu. Nah, pertanyaannya, karena sekarang kan belum selesai nih pembangunan fisiknya. Jadi untuk khusus SMA 1 Tengah Tani, sementara sarana prasarana pendidikannya masih gabung dengan SMP 1 Negeri Tengah Tani. Jadi masa transisi ini 1 tahun sampai proses pembangunannya selesai, baru kita mulai di tahun ajaran berikutnya. Tahun ajaran berikutnya di gedung baru. Sudah bagus nih, Kang. Alhamdulillah kemarin sih sambutannya baik sekali gitu ya. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah proses pembangunan fisiknya berjalan optimal. Tenaga pendidiknya bagaimana? Tadi di awal Kang Lutfi sampaikan bahwa tenaga pendidik ya untuk guru di tingkat SMA itu kita termasuknya kurang ya Kang ya? Jumlahnya atau bagaimana? Karena jumlah guru mengikuti jumlah sekolah. Saat ini bagaimana nih? Ada peningkatan dong pasti ya? Pasti, dan teman-teman dari KCD punya komitmen penuh. Kita apresiasi dengan teman-teman KCD karena
pembangunan 2 SMA ini atas ikhtiar mereka. KCD sebagai perwakilan Dinas Pendidikan Jabar berusaha keras untuk memastikan 2 sekolah ini segera eksis gitu, segera terbangun dan proses belajar mengajarnya segera berjalan. Dan sebenarnya ini kan kerja balapan ini kan. Kerja balapan. Dalam artian? Di tengah-tengah pandemi COVID, anggaran serba terbatas, gitu. Sebagian masyarakat masih fokus di pendidikan online gitu. Teman-teman KCD ini berjuang untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan di Cirebon ini lebih maksimal dan kita apresiasi. Oke, jadi dikebut nih ya. Kebut. Walaupun ini masih, mohon maaf, ini masih menebeng ya Kang ya dengan bangunan sekolah SMP. Sama. Yang SMA Negeri 1 Depok juga nebeng dengan SMP Negeri Depok. Kita butuh masa transisi yang pasti. Kalau lokasi SMA 1 Tengah Tani itu persis di sebelahnya SMP Negeri 1 Tengah Tani. Dan kebetulan kemarin tanahnya dapat hibah dari PSDA provinsi. Karena proses tanahnya udah siap, nanti KCD menganggarkan pembangunan fisiknya dan mudah-mudahan akhir tahun ajaran ini fisiknya sudah bisa selesai terbangun dan teman-teman sudah menempati gedung baru. Oke, untuk yang SMA itu ya. Oke. Apakah tidak terburu-buru Kang Pak mengejar yang untuk tahun ajaran ini nih? Saya kira kalau kita mau menjadi kabupaten yang unggul dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Pulau Jawa, kita harus meningkatkan kecepatan pembangunan kita 10 kali lipat daripada hari ini. Begitu, harus cepat nih ya. Karena banyak sekali ketertinggalan yang harus kita kejar. Dan kita harus melek juga bahwa persaingan global sekarang semakin kencang. Perang Rusia-Ukraina ini sudah berdampak nih ya. Membuat sebuah keniscayaan polarisasi dunia timur dan barat. Krisis ekonomi ada di depan mata. Hanya negara yang punya sumber daya pangan baik yang kuat bertahan. Karena problem ini ujung-ujungnya ini ketahanan nasional tergantung dari ketersediaan pangan di masing-masing negara. Dan ketersediaan sumber daya manusia yang Jadi dua hal ini menjadi penting. Infrastruktur penting, tapi membangun manusia yang tangguh dan membangun ketahanan pangan yang tangguh ini menjadi kunci pokok kita bisa bertahan dalam semua krisis ekonomi gitu. Nah, kaitannya dengan itu ya, ini tantangan. Gimana caranya orang-orang Cirebon menjadi orang-orang yang pintar. Oke, komitmen itu ya dari pemerintah, terus ya eksekutif, legislatif untuk bisa mencetak generasi warga Kabupaten Cirebon ini ya yang unggul. Oke, baik, kita masih ada kesempatan lagi pemirsa untuk berbincang bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita harus rehat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa CTV, Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Berbincang soal pendidikan ini memang sangat menarik sekali karena ini berkaitan juga dengan hak ya dari warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oke, dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga ini punya komitmen untuk bisa melahirkan generasi yang unggul. Oke, ini banyak tantangannya Kang Lutfi ya? Tantangannya banyak, tapi terukur. Kabupaten Cirebon, saya kira harus memastikan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, swasta, untuk sama-sama berkomitmen membangun pendidikan itu. Pemerintah daerah nggak cukup mempunyai energi yang memadai untuk bisa menyelesaikan masalah pendidikan sendirian. Jadi peran swasta menurut saya menjadi sangat vital itu. Hari ini banyak bermunculan sekolahan-sekolahan swasta yang punya kualitas beberapa lebih baik daripada sekolah negeri. Ini kita apresiasi dan kita ingin dorong terus adanya kesetaraan akreditasi sistem pendidikan yang swasta maupun yang negeri.
Nah, ketika standarisasi pendidikan ini bisa sama antara swasta negeri, kita tinggal menggenjot volume pengembangannya saja. Dan kita memantau dan mengevaluasi hasil output lulusan dari sekolah-sekolah itu. Kita berharap standarisasi lulusannya baik semua. Iya. Nah, sekarang kalau ditanya soal komitmen anggaran, di Kabupaten Cirebon ya, kita mengalokasikan lebih dari 20%, bahkan hampir 27% tuh anggaran untuk pendidikan. 27%. Jadi kalau nggak salah tuh angkanya antara 1,1 sampai 1,2 triliun khusus untuk pendidikan. Memang poster besarnya lebih banyak untuk membiayai tenaga pengajar, sumber daya manusia lah lebih tepatnya. Gitu. Kemudian pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mengangkat guru-guru honorer menjadi guru P3K. Iya. Walaupun dampaknya hampir sebagian besar anggaran tersedot tuh ke program P3K. Tapi kita harus coba cari keseimbangannya, bahwa pendidikan kita prioritaskan, tapi infrastruktur juga harus kita bangun. Kalau misalnya pendidikannya kita prioritaskan, jalannya bolong-bolong, masyarakat kan ribut juga. Iya betul, harus Banjir seimbang nih. nggak selesai-selesai, ribut juga. Masalah sampah nggak selesai-selesai, kita jadi masalah juga. Jadi keseimbangan pembangunan ini harus terus didorong untuk memastikan Cirebon menjadi lebih baik itu tercapai. Amin. Oke. Nah ini juga soal kemarin kan kita anak-anak nih dengan adanya belajar di rumah gitu ya Kang Lutfi ya. Kemudian ini kan termasuknya ada penurunan ya untuk kualitas pendidikan kita nih. Ini juga kan sangat berpengaruh nanti untuk kedepannya. Kalau itu pasti, tapi kan kita tidak bisa menjadikan itu sebagai satu track buruk gitu. Dampak pandemi COVID ini kemana-mana gitu. Bukan hanya pendidikan, ke ruang ekonomi, ke ruang bisnis, usaha perdagangan juga dampaknya signifikan. Termasuk soal pendidikan. Nah, ini pilihan yang harus kita terima. Nah, cuman kan bagaimana kita mengantisipasi dampak-dampak buruk itu untuk bisa kita mulai normalisasi. Jadi, ketertinggalan 2 tahun ke belakang ini perlu diisi dengan skema yang lain agar anak didik ini bisa mendapatkan asupan yang lain gitu ya. Kalau tadi saya bilang bahwa kunci ujungnya ini kan kita berharap anak-anak ini punya soft skill yang baik, punya karakter yang kuat, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras gitu. Nah, ini mulai perlu kita kenali sistemnya seperti apa yang harus dibangun gitu kan. Kita sering diskusi sama teman-teman penggiat pendidikan. Ini soal budaya ini nggak boleh dipandang sebelah mata loh, saya bilang. Soal bebasan Cirebon, soal bahasa Sunda, ini anak-anak udah mulai betul sekali. susah ini kan untuk diajak berdialektika seperti itu gitu kan. Ketika teman-teman ditanya, kami kekurangan tenaga pendidik yang punya kemampuan sastra Cirebon dan sastra Sunda. Saya pikir ini tantangan. Kalau hanya mencari tenaga yang menguasai sastra aja susah, apalagi mencari tenaga pendidikan yang sudah bisa bicara soal nuklir gitu kan, soal membangun kepemimpinan, soal membangun entrepreneurship gitu. Saya kira banyak lah kalau sumber daya manusia pengajar, tinggal kita siap bangun, kita bangun. Muatan lokalnya tetap ada nih ya, jangan sampai dihilangkan nih kalau Lutfi ya. Harus dong. Harus. Karena salah satu segmen yang mau kita dorong menjadi salah satu sektor unggulan adalah pariwisata. Dan pariwisata Cirebon ini yang dijual bukan alamnya, kita nggak punya pantai pasir putih yang bening. Betul. Gunung juga kita nggak punya, yang punya Majalengka sama Kuningan. Yang kita punya apa? Kekayaan kita, kebudayaan, kemudian kuliner. Nah, ini gimana caranya kebudayaan dan kuliner ini bisa kita kemas jadi magnet pariwisata dan daya tarik pariwisata yang kuat gitu. Karena sektor ini saya kira sektor yang paling mudah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurai pengangguran, mengentaskan kemiskinan. Kemudian ada juga permasalahan ini, banyak yang lebih memilih sekolah negeri daripada swasta. Sebenarnya sama aja atau bagaimana pandangan Kang Lutfi?
Pandangan saya pribadi, sekolah negeri dan swasta sama saja. Saya tidak melihat perbedaan yang signifikan. Banyak sekolah swasta yang hari ini lebih baik daripada sekolah negeri. Mohon maaf Mbak Novi, anak saya tiga-tiganya sekolahnya di sekolah swasta. Bukan sekolah swasta yang elit loh. Anak saya sekolah di Muhibin, di SDIT. Apa namanya? Saya melihat kualitas sistem pembelajarannya baik, gitu kan, dan cocok dengan yang dibutuhkan oleh anak seumuran itu, gitu kan. Jadi hari ini menurut saya sebenarnya bukan soal stempel swasta atau negerinya, tapi soal kualitas pembelajarannya. Dan kami di pemerintahan mendorong semua sekolah, mau baik negeri maupun swasta, untuk punya kualitas pembelajaran yang standar. Nah, pertanyaannya yang perlu kita buat itu apa? Standarisasi baik itu seperti apa kategorinya? Nah, ketika ini sudah bisa kita kunci, sekolah dengan standar yang baik, pertama ya harus ada ruang kelas pasti. Yang kedua, ada tenaga pengajar yang kompeten. Itu pasti. Yang ketiga, ada fasilitas pembelajaran, kayak laboratorium dan seterusnya. Ketika sarana prasarana menunjang, tenaga pendidiknya kompeten, kemudian sistem pembelajarannya baik, saya kira mau baik swasta maupun negeri sama saja. Sama saja begitu, Bang. Jadi jangan sampai ada kekurangan siswa itu ya. Satu lagi kunci terakhir. Benang merah terkait dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Cirebon adalah pendidikan yang berkualitas harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dari semua level tingkatan. Artinya pendidikan yang berkualitas nggak boleh mahal. Nggak boleh mahal. Supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Kalau pendidikan yang berkualitas mahal lah, berarti menjanjikan itu ya, harus sebagai wakil rakyat nih ya. Soalnya banyak yang beli buku ini itulah. Nah, itu juga persoalan. Baik. Yang harus dituntaskan juga. Nanti coba kita evaluasi. Tapi kami berharap gimana caranya pendidikan bisa semakin baik. Baik Kang, kesimpulan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon soal pendidikan seperti apa, Kang Lutfi? Yang pertama, kita harus bergerak bersama, bersinergi bersama-sama menuju arah yang sama. Karena kalau yang satu kanan, satu kiri, pemerintahnya ke belakang, masyarakat swastanya ke depan, nggak akan terjadi progres pembangunan yang signifikan, khususnya di ruang pendidikan. Bergerak ke arah yang sama, bersama-sama untuk tujuan yang sama. Apa itu? Membangun generasi bangsa yang berkualitas. Yang kedua, kita harus evaluasi. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Kalau bahasa kerennya itu, perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Bahwa pasca COVID banyak masalah di ruang pendidikan, ayo kita evaluasi. Kemudian sistem pendidikan yang belum pro kepada dunia kerja, ayo kita evaluasi kurikulumnya. Toh muatan lokal bisa kita siapkan gitu kan. Kita nggak harus terpaku dengan apa yang dibuat oleh Jakarta. Yang kita mau apa? Ketika visinya jelas, Cirebon pendidikannya harus maju, anak-anak lulus harus bisa punya kemampuan kompetensi A, B, C, dan D. Nah, kita siapkan sistemnya. Gitu. Nah, ketika kita sudah punya arah yang sama, teman-teman akademisi juga sudah punya platform yang sama, kita tinggal dorong saja. Jadi perlu adanya sinergitas ya, semua komitmen begitu. Jadi. Nah, ada satu lagi, nggak cukup hanya dengan komitmen. Kita butuh konsistensi. Konsistensi itu yang penting juga Kang Lutfi ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan terlaksana semuanya Kang Lutfi ya. Amin. Janji sebagai wakil rakyat lah pemirsa ya. Baiklah, terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami dan sebagai Ketua DPRD juga terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan informasi pada kita pemirsa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita sukseskan mutu pendidikan kita agar lebih baik lagi, agar melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Saya Novia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.